Salam sejahtera bagi kita semua. ITS telah lama mencanangkan World Class University yang telah menjadi target kita bersama. Bagian terpenting dari World Class University adalah telah dibuatnya beberapa kebijakan dan terobosan dalam bidang akademik dan kemahasiswaan. Salah satunya adalah dengan kebijakan diwajibkannya setiap jurusan untuk mengadakan mata kuliah yang diajarkan dalam bahasa Inggris, dan untuk menunjang hal itu telah dilakukan training English as medium of instruction bagi para dosen. Selain itu, ada kebijakan transfer kredit bagi para mahasiswa yang melakukan student exchange ke luar negeri. Dan juga ada kebijakan tentang lab-based education untuk menunjang ITS sebagai World Class University. Dalam rangka World Class University, ITS telah berupaya untuk melakukan aktivitas yang pada prinsipnya menyediakan kesempatan kepada para mahasiswa, para karyawan maupun para dosen untuk mengikuti aktivitas lintas negara. Mobilisasi ini merupakan salah satu indikator dari World Class University, di samping dalam hal ini dilakukan proses kerjasama penelitian, publikasi, sama-sama membimbing atau sit-in, ataupun aktivitas lainnya yang melibatkan semua pihak. Saudara-saudara sebagai mahasiswa diharapkan ikut berpartisipasi dalam World Class University itu dengan menyiapkan sedini mungkin pasportnya agar bisa mengunjungi banyak negara di dunia dan ikut menjadi bagian dari World Class University ITS. Di samping itu, apabila saudara-saudara mahasiswa juga tertarik untuk melakukan proses pendidikan double degree, saudara bisa juga mengikuti program ini sehingga dalam waktu bersamaan saudara bisa mendapatkan 2 gelar dari universitas di luar negeri, universitas mitra kita, dan juga dari ITS. Program ini sangat menarik karena memberi kesempatan pada saudara untuk mampu meningkatkan kesempatan saudara mendapatkan pekerjaan tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri, baik itu di Eropa, Australia maupun Asia. ITS memiliki sekurang-kurangnya 3 isu strategis ke depannya. Yang pertama adalah transformasi ITS menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau PTNBH. Yang kedua adalah bagaimana ITS semakin menguatkan kontribusi di level nasional. Dan yang terakhir adalah bagaimana ITS semakin kompetitif di level internasional melalui program World Class University. Untuk kegiatan World Class University, maka ITS selama ini telah berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas dan wawasan internasionalisasi dari seluruh sivitas akademika di ITS, baik dosen, mahasiswa, maupun tenaga kependidikan. Untuk dosen, ITS ingin lebih fokus pada upaya-upaya pemberdayaan konsorsium, baik terkait dengan kegiatan riset, terkait dengan kegiatan kerjasama, maupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Saat ini, ITS telah menjalankan dan terlibat dalam beberapa konsorsium, di antaranya adalah Australian Indonesian Committee, Konsorsium Erasmus Mundus, Konsorsium Perguruan Tinggi di Asia dalam kerangka Asian University Network for Engineering Program, kemudian Asia-China Network, serta Konsorsium Perguruan Tinggi Indonesia dengan perguruan tinggi di Eropa dalam kerangka Asia Uninet. Di level mahasiswa, ITS pun tidak kalah
ingin berkomitmen dengan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada mahasiswa untuk melakukan kegiatan, diantaranya adalah student mobility, baik mengirimkan mahasiswa ke luar negeri ataupun menerima mahasiswa luar negeri di ITS Surabaya. Kegiatan yang saat ini menjadi cukup dilihat oleh perguruan tinggi lain di dunia adalah kegiatan yang dilakukan oleh International Office ITS, yaitu COMTECH. Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa asing, dosen dari luar negeri maupun tenaga kependidikan di luar negeri untuk belajar dalam waktu singkat di ITS untuk menyelesaikan beberapa permasalahan yang ada di lapangan. Kemudian untuk tenaga kependidikan, ITS juga telah melakukan kegiatan yang cukup positif, yaitu mengirimkan sejumlah tenaga kependidikan ITS untuk mengecap pengalaman di beberapa perguruan tinggi di luar negeri. Tahun ini sekurang-kurangnya ada 40 tenaga kependidikan di ITS yang akan melakukan magang di perguruan tinggi di luar negeri. Kegiatan-kegiatan internasionalisasi di ITS tentunya semata-mata dilakukan atas kerjasama yang sangat baik antara ITS dengan beberapa stakeholders lainnya, khususnya adalah dari pemerintah Kota Madya Surabaya. Karena itu, perkenankan kami menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapeko, kepada Dinas Kominfo, kepada Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan, melalui program beberapa kampung unggulan di Surabaya, Kampung Tempe, Kampung Kerang, Kampung Herbal, Kampung Green and Clean, yang selama ini telah banyak bekerja sama dalam kerangka kegiatan COMTECH untuk menjadi tempat di mana mahasiswa ITS dan mahasiswa internasional belajar langsung di lingkungan yang paling tepat. Karena itu sekali lagi kami dari Institut Teknologi 10 November mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kalau dilihat dari pengalaman kita bekerja sama dengan ITS, khususnya dari ITS International Office, mungkin mulai tahun 2014 ya, 14, 15, dan 16 ini, kunjungan-kunjungan dari mahasiswa internasional itu ke industri-industri kecil, khususnya yang ada di sentra dan di kampung unggulan, kita melihat sangat banyak manfaatnya, terutama di dalam hal di dalam hal memperkenalkan pasar internasional. Jadi katakan masyarakat IKM yang ada di kampung dan sentra ini kan sudah sering mendengar yang namanya pasar global, pasar MEA gitu ya. Tapi sesungguhnya mereka belum punya pengalaman seperti apa sih itu, karena mereka memang objek pasar mereka itu hanya lokal gitu. Jadi dengan adanya kunjungan ke sentra dan UKM dari mahasiswa-mahasiswa internasional office itu, kita melihat mulai mereka mencoba melihat, oh seleranya orang luar itu rupanya seperti ini gitu ya. Artinya ada feedback ke mereka bahwa produk mereka itu bisa diterima atau tidak. Atau kalau diterima itu karena di mananya, kalau tidak diterima itu karena di mana. Kita sudah membuat beberapa desain untuk nantinya sentra dan kampung unggulan itu menjadi objek wisata industri, tapi belum fisiknya disentuh. Kalau dari sisi perencanaannya sudah dibuat, ya itu. Jadi saya kira kunjungan ini sangat bermanfaat, khususnya bagi IKM untuk membuka wacana mereka bahwa pasar yang sebenarnya sangat luas buat mereka, tidak hanya yang ada di dalam lokal. Mendatangkan adik-adik mahasiswa dari asing ke sini lagi kan lebih banyak, kan ibu-ibu di sini kan bisa bertumbuh lagi. Ya menurut saya upaya ITS dalam
menuju World Class University cukup baik, yaitu dengan mengundang praktisi dari industri untuk memberi kuliah tamu, maupun ada tamu asing juga yang bisa menjadi jurusan tamu praktisi yang pengalaman cukup banyak, sehingga bisa meningkatkan pengetahuan dari mahasiswa mengenai dunia kerja atau dunia riset di luar dari kampus. Dan untuk itu juga saya lebih sarankan untuk membuat lebih banyak workshop atau juga seminar-seminar yang datangnya dari praktisi-praktisi di luar kampus. Yang pertama adalah bahasa sebagai kendala utama, karena di Indonesia bahasa Inggris adalah bukan bahasa utama seperti di negara-negara tetangga kita di ASEAN. Maka nomor satu adalah bahasa yang perlu dibawa ke level internasional. Dan kedua, ada kekurangan di dunia pendidikan kita di Indonesia ini adalah praktek kerja. Sedangkan kalau di Eropa, seperti di Jerman, adalah suatu syarat yang mutlak setiap mahasiswa harus praktek kerja atau praktikum selama 6 bulan sebelum kuliah dimulai, dan juga menjelang pertengahan dari masa kuliah juga harus mencari juga praktek kerja di luar. Saran saya adalah karena keterbatasan adanya tempat praktek kerja di industri, tidak semua industri Indonesia mau menerima mahasiswa untuk magang maupun praktek kerja. Sedangkan di Eropa seperti di Jerman itu adalah suatu kewajiban setiap industri menerima sekian persen dari karyawannya untuk bisa memberi ruang calon mahasiswa untuk menikmati atau belajar dasar-dasar dari ilmu yang ditempuhnya. Jadi setiap jurusan selalu ada kesempatan mencari peluang kerja. Untuk menyiasati hal itu di Indonesia, maka bisa dibuat untuk berkelompok. Jadi saya sarankan untuk memohon kepada industri untuk menerima kelompok-kelompok mahasiswa yang akan praktek kerja di awal sebelum kuliah dimulai atau pertengahan kuliah, di mana mereka sudah mulai mengerti tentang jurusannya. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada pihak ITS yang telah mempercayakan lembaga kami terlibat dalam kegiatan Komtek, di mana kami diberi kesempatan untuk memperkenalkan seni tradisional Indonesia, yaitu gamelan dan angklung, di mana memang seni tradisional ini kami ajarkan di kelas pada semua murid kami. Pada kesempatan ini anak-anak kami bisa mengaplikasikan langsung, bisa belajar langsung, dan sekaligus memperkenalkan kekayaan salah satu budaya tradisional Indonesia, yaitu gamelan dan angklung. Harapan kami ke depan, semoga kegiatan ini semakin bagus dan kami selalu dilibatkan dalam kegiatan kami. Selain kami bisa memperkenalkan kebudayaan tradisional Indonesia, anak-anak juga bisa mengasah komunikasi keterampilan dalam bahasa Inggrisnya.